Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang berada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam Menara Doa Segala Bangsa. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mendapatkan pesan dari Tuhan yang ingin disampaikan? Saya persilahkan. Ada yang mau sampaikan sesuatu, silakan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Latar belakangnya tuh dulu saya tuh setiap hari itu migrain, sakit kepala hebat sekali. Jadi setiap hari itu minum obat migrain, kadang 1 kali, kadang 2 kali. Terus pernah saya periksakan di rumah sakit itu memang di scan otaknya itu ada bintik hitam gitu di otak itu. Terus tapi sekarang itu sering kali hilang, cuma kadang-kadang itu muncul. Terus kemarin sempat sakit banget, terus saya buat tidur, saya bilang Tuhan terima kasih, terus saya tinggal tidur biasa kayak gitu. Terus bangun itu tetap sakit banget. Terus saya nggak kuat, udah sebenarnya hari itu kan puasa, cuma saya pikir saya tetap mau minum obat aja, nggak apa-apa gitu. Terus waktu saya mau minum obat itu Tuhan tuh bilang sebenarnya itu segala sakit penyakit itu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu sudah memberikan kesembuhan itu di tangan kita. Jadi seperti tangan kita ini sudah ada kesembuhan. Cuma ketika kita tidak meyakininya dengan segenap hati, kita itu seperti punya tangan tapi kita itu nggak bisa menggenggam. Jadi udah ada tapi kita nggak bisa genggam gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, intinya saya minta tangan yang bisa menggenggam. Terus seketika itu juga sembuh. Jadi saya buang obatnya, saya nggak jadi minum. Gitu. Haleluya. Jadi intinya kita semua yang Tuhan janjikan, semua itu sudah Tuhan tanggung di kayu salib, itu sudah di atas tangan kita. Tinggal bagaimana kita menggenggam setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Luar biasa. Saya sakit darah tinggi itu sudah dari umur 48 tahun dulu. Jadi sekarang saya umurnya sudah 55. Kemudian selalu setiap hari saya sudah doakan, tapi juga ketika saya bergabung di MTS itu mendengar Hebron selalu memberikan firman-firman juga yang saya dengarkan di sini, dan saya yakin bahwa saya itu akan sembuh. Tuhan saya itu akan sembuh. Dulu detak jantung saya itu paling itu 50-55, sekarang itu sudah 64. Tensi itu setiap hari sudah paling tinggi itu 130. Nah, sebenarnya sudah lama semenjak saya masuk di MTS ini dapat 1 minggu sudah normal, selalu normal setiap hari. Amin. Haleluya. Nah, saya ngomong sama si Maria Lia, saya pengen bersaksi, tapi nantilah kalau sudah memang benar-benar saya sudah nggak pernah lagi naik, saya akan bersaksi. Nah, hari ini karena Sis Esther tadi bersaksi seperti itu, saya berani bersaksi bahwa saya sudah sembuh karena Tuhan menyembuhkan saya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Hipertensinya bisa normal. Ya, 5 tahun sudah 6 tahun Pak, lebih 6 tahun 7 tahun itu bisa normal kembali sekarang. Terima kasih MTS. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Hebron. Saya Ibu Popi. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga saya. Selama 18 tahun pergumulan saya dalam rumah tangga saya buta selama ini gitu. Betapa Tuhan baik dalam hidup saya dan keluarga saya. Di satu hari saya duduk, tiba-tiba Tuhan suruh berdoa. Saya nggak menyangka kalau selama ini saya sangat keras. Dan Tuhan bicara pada saya, kamu lihat, ini saya mau saksi sekian buat semua keluarga di sini.
rumah tangga yang mungkin kalian alami, yang mungkin cekcok dengan suami, yang mungkin mengalami keretakan di dalam rumah tangga. Saya mau katakan hari ini, seperti yang saya alami, yang Tuhan ajarkan kepada saya, ketika kita mengeraskan hati kita, ketika kita melihat dengan cara kita memandang, kita berpikir dengan cara kita tidak akan menemukan jalan keluar di dalam setiap persoalan masalah rumah tangga kita. Pada satu hari itu saya duduk, Tuhan suruh berdoa, dan Tuhan katakan gini, kamu lihat, memang mungkin kamu pintar, memang mungkin selama ini kamu merasa kamu yang paling benar, memang mungkin kamu selama ini merasa bahwa kamu sudah berdoa, kamu memuji menyembahku, kamu sudah melakukan semua yang baik dan benar menurut pandanganmu. Tapi kamu harus lihat, apakah ada perubahan di dalam diri suamimu. Kamu harus tahu, selama yang kamu tekankan, selama yang kamu lakukan sesuai dengan kehendakmu, dengan caramu, kamu tidak akan bisa merubah suamimu. Dan suamimu tidak akan pernah bisa berubah. Kamu lihat, kamu yang menghancurkan suamimu. Di saat itu, bukan kepandaianmu, bukan caramu, bukan dengan kepintaranmu sekalipun kamu dipakai, sekalipun kamu melayani Tuhan, belum tentu benar. Setiap yang kamu lakukan itu benar di mataku, benar menurut cara pandangku, benar menurut cara lihatku dan caraku berpikir. Di situ saya nangis, Tuhan ampuni saya. Seperti di Samuel 16, saya melihat hidup saya, ya Tuhan ampuni saya. Mungkin selama ini saya egois, mungkin saya selama ini melakukan seperti yang saya mau. Saya merubah suami saya. Saya memaksakan kehendak saya untuk suami saya bisa berubah. Tapi itu yang tidak Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Tuhan mau hanya sebuah kasih, pengampunan yang kita berikan secara tulus murni buat suami kita, buat orang-orang sekeliling kita. Tuhan mau kita melihat dengan cara Tuhan. Tuhan mau kita berpikir dengan cara Tuhan berpikir hari-hari ini. Karena Tuhan, hanya dengan itu, semua yang kita hadapi, semua yang kita lakukan akan mengalami pemulihan, akan mengalami terobosan di dalam hidup kita. Bukan kuat hebat kita, bukan kepandaian kita, tapi karena Tuhan dan kuat rohnya Tuhan di dalam hidup kita. Itu saja yang saya mau bagikan, karena hari-hari ini saya begitu banyak mengalami pelajaran, bahkan saya mengalami Tuhan membimbing saya bagaimana saya harus merubah hidup saya, bagaimana saya harus merubah pribadi saya menjadi pribadi yang manis bagi Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan, seperti lagu katakan, ajarku mengenalmu. Lagu itu yang ditanamkan di hati saya. Saya bersyukur hari-hari ini keluarga saya, ketika saya minta maaf sama suami saya berseru sama Tuhan, saya minta ampun. Suami saya semakin baik dipulihkan Tuhan. Yang tidak biasa berdoa, yang selalu kadang-kadang berdoa, dia selalu katakan, jangan panjang-panjang, jangan berdoa panjang-panjang. Tapi ketika saya hari-hari ini saya dengan dia berdoa, ketika dia berdoa, saya minta Roh Kudus, ajarkan suami saya berdoa, ajarkan suami saya berdoa.
Dan setiap kata-kata yang dia berdoa, lama-kelamaan terus mengalir dan mengalir. Dan dia sepertinya Tuhan membawa dia di dalam perkataan dia sendiri. Tuhan mengajari dia berdoa. Saya bisa rasakan itu. Dan puji Tuhan, hari-hari ini Tuhan bisa merubah hati suami saya, bisa memulihkan keluarga saya dan memulihkan hati saya juga. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya mau menyaksikan ada 2 mujizat yang terjadi untuk minggu ini. Yang pertama untuk anak saya hari Senin, ketika saya mau masuk Zoom, anak saya tiba-tiba dia sesak nafas. Saat itu saya bingung. Saya telepon suami tidak angkat, saya tidak angkat. Paulus tidak angkat, dia sementara keluar. Saya bingung sekali. Anak saya dia betul-betul hosa sekali, dia sesak nafas. Akhirnya saya ambil perjamuan. Saya bikin perjamuan, saya berikan kepada dia. Puji Tuhan, dia reda. Saya agak reda sedikit karena tidak ada yang menemani saya untuk ke rumah sakit. Akhirnya saya bertahan saja. Saya ikuti Zoom sampai selesai. Saya minta topangan doa. Malamnya kambuh lagi. Jadi saya minta topangan doa. Ketika Pak Hebron doakan itu, dia sementara sesak nafas. Puji Tuhan, selesai Pak Hebron telepon berdoa, dia langsung sembuh. Dia tidak sesak nafas lagi. Dan puji Tuhan, saat ini dia sudah tidak sesak nafas, tapi memang ada sementara dalam proses pemulihan. Dia agak sedikit lemah, tapi saya percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya pelayanan. Jadi saya punya pelayanan untuk orang-orang sakit. Kan kita dari latar belakang Protestan, kita belum terlalu mengerti tentang manfaat, fungsi daripada darah Yesus seperti itu. Akhirnya hari Kamis saya katakan saya ingin ke rumah dan saya ingin buat perjamuan. Perjamuan ini bagaimana darah Yesus itu benar-benar bisa menolong, bisa menopang untuk penyembuhan, karena yang saya layani sakitnya sudah sangat lama sekali, tapi selama ini kita melalui HP, kita hanya berdoa melalui HP. Akhirnya saya memberanikan diri ketika dia juga bersedia, dan sampai di sana saya jelaskan panjang lebar tentang perjamuan yang selama ini kita pahami. Dan yang saya baru pahami ketika saya masuk di Menara Doa ikut sekolah doa apostolik profetik. Dan puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa dahsyat. Hari Rabu saya pergi, hari Kamis dia akan ke dokter untuk check up. Puji Tuhan, saya berdoa dengan anggur dan tersisa sedikit untuk dia. Ketika dia habis minum, saya suruh ini tinggal di rumah. Lalu tiba-tiba dia itu tangannya bengkak, lalu nyeri di buku-buku tangan. Terus dia oleskan dengan darah Yesus. Seperti itu, dia oleskan, puji Tuhan, langsung sembuh, tidak nyeri lagi. Lalu dia katakan kemarin saya ketika dia dari check up dari rumah sakit, terus saya telepon, dia bilang, Ibu, puji Tuhan, dengan darah Yesus kemarin itu tangan saya itu bengkak lalu nyeri, tapi ketika saya oles dengan anggur yang memang sudah tersisa sedikit saja, tapi puji Tuhan sudah tidak ada. Akhirnya hasil check up asam uratnya normal, yang ada hanya kolesterol dan sedikit pembengkakan di jantung. Lalu saya perkatakan firman Tuhan, Ibu harus berkatakan ini, Ibu harus mengakui bahwa darah Yesus itu sungguh-sungguh bisa memulihkan, bisa menyembuhkan. Robah pemahaman kita selama ini. Kita harus memulai dengan pemahaman yang baru. Dan saya meyakinkan saya dapatkan ini juga karena saya sekolah seperti itu. Jadi ini satu kesaksian bagaimana darah Yesus benar-benar bisa menyembuhkan dan memulihkan seperti itu. Karena pelayanan saya memang banyak dan ya seperti itu. Tapi terus saya berdoa supaya semakin hari semua pelayanan saya, orang-orang yang saya layani bisa mengerti tentang manfaat daripada darah Yesus seperti itu. Terima kasih untuk Pak Hebron dan terima kasih untuk semua teman-teman yang turut menopang saya di dalam pergumulan saya untuk anak saya dan juga pelayanan-pelayanan yang sementara saya bangun di Ambon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyaksikan seperti menanggapi kesaksiannya Ibu Popi itu tadi. Keluarga saya juga dipulihkan
melalui pelayanan dari Pak Hebron juga, akhirnya suami saya mau dilayani pribadi. Awalnya suami saya sangat otoriter. Kalau dia berbicara ini, saya itu tidak bisa jawab. Pasti yang ada ribut. Nah, ini juga saya alami dari mulai saya berkeluarga sampai umur berapa gitu ya, anak saya lahir sampai anak saya juga suka ketakutan. Tapi sebelum saya ketemu Pak Hebron, saya minta dilayani sama seorang hamba Tuhan, mengatakan itu sudah pasangan hidupmu, kamu harus mengampuni. Jadi walaupun kamu misalnya diomelin ataupun kamu dimaki-maki, kamu harus mengampuni. Waktu pertama saya mendengar itu, wah, bukan saya yang salah, tapi harus saya mengampuni. Saya harus mengampuni. Tapi puji Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, saya minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan saya, karena saya sadar saya sudah lebih aktif maksudnya di gereja. Nah, suami saya juga masih ya gitu, suam kuku lah gitu. Nah, jadi saya yang harus lebih menjadi terang, menjadi saksi. Nah, itu yang saya ingat. Jadi saya benar-benar mematikan kedagingan saya. Saya mau sungguh-sungguh berdampak buat suami saya. Jadi setiap saya diomelin, mana suami saya pelit, dia tapi untuk keluarganya tidak, tapi untuk saya sendiri, keluarga rumah tangga sendiri pelit. Tapi puji Tuhan, saya pada saat itu masih bekerja, jadi saya tidak ambil pusing, saya punya uang dari gaji sendiri gitu. Walaupun dia ke keluarganya ini. Nah, singkat cerita, benar-benar memang kita sebagai ibu-ibu, kita yang harus menjadi terang, menjadi dampak. Dan kita memang harus mengikis segala kedagingan-kedagingan kita. Dan setiap hari kita kalau pada saat berdoa, Tuhan, aku mengampuni suamiku, aku mengasihi dia. Dalam hatiku sih tidak, tapi Tuhan mengatakan harus kita perkatakan. Akhirnya kuasa iblis itu jauh dari hati suami saya, sehingga setiap saya harus katakan itu, lama-lama saya mampu mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Lama-lama saya mampu mengampuni dia dengan sungguh-sungguh, karena saya perkatakan, aku mengasihi suamiku, aku mencintai dia. Walaupun yang awalnya jadi seperti saya yang berbohong ya, tapi karena saya perkatakan, akhirnya itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya, karena perkataan kita adalah doa ya. Nah, puji Tuhan, singkat cerita, kalau saya suruh suami saya dilayani pribadi, saya kan sudah berdoa sendiri, saya sudah ini banyaklah jawaban. Dan dulu juga kalau kita doa mesbah keluarga, suami saya tidak mau, tapi walaupun suami saya tidak mau, saya dengan anak-anak tetap. Akhirnya dia mungkin merasa malu sendiri, atau karena kami doakan akhirnya dia ikut gitu. Ya puji Tuhan, singkat cerita, suatu saat akhirnya suami saya maulah dilayani. Akhirnya suami saya mau dilayani pribadi dengan pendeta Hebron. Saya di situ sangat senang sekali, karena dulu egonya, logikanya saja yang berjalan. Pada saat dilayani pribadi, sangat-sangat banyak perubahan, sangat-sangat banyak, pokoknya perubahan lah, di mana suami saya sekarang sudah begitu sangat mengasihi dan mencintai saya. Dia tidak lagi membiarkan saya misalnya bekerja sendiri. Itu semua karena pertolongan Roh Kudus, karena campur tangan Roh Kudus. Jadi intinya, kalau kita mau memenangkan suami, kita dulu yang harus kita menangkan. Kita dulu yang harus kita benari. Pribadi kita dulu yang harus kita periksa apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan. Baru kita bisa memenangkan orang-orang di sekeliling kita. Tidak mungkin dengan kekuatan doa, tidak bisa dengan hanya kekuatan, tapi harus kita tindakan kita. Kita harus menjadi orang yang semakin merendahkan hati, harus semakin orang yang hidup benar, apapun itu adanya. Memang tidak gampang, kadang-kadang sakit, tapi harus kita lakukan karena kita mau memenangkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan keluarga besar kita. Sekarang ini saya sedang berjuang untuk keluarga besar saya. Apapun kata adik-adik saya, tapi harus saya tahan, saya harus sabar, karena saya tahu mereka belum mengerti kebenaran. Kita yang sudah mengerti kebenaran, kita yang harus menjadi terang, menjadi dampak melalui sikap, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Namun semoga kesaksian saya ini bisa bermanfaat, khususnya buat ibu-ibu, agar bisa memenangkan suami, anak-anak, dan keluarga besar. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, amin.
Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yehezkiel Hebron. Tempat dan waktu kami persilahkan, Pastor. Kami minta agar iluminasi, pencerahan daripada Roh Kudus turun atas hamba-Mu, turun atas kami semua, bahkan atas firman. Tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan, baik yang ada di Zoom, YouTube. Sembunyikan kami semua dalam secret place Tuhan, agar setan tidak mencuri benih firman yang kami akan dengar pada pagi ini. Sehingga kebenaran daripada firman-Mu boleh tertanam, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Kok diam aja sih pada bengong? Biasa ya, salam komando. Dahsyat, luar biasa, dahsyat. Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan satu tema yang Tuhan kasih adalah menjadi pendoa syafaat atau menjadi tentara doa itu paling diberkati Tuhan. Saya tidak tahu saudara jadi pendoa berkati Tuhan apa kagak ini. Saudara, saya perhatikan dari dulu ya, pendoa-pendoa syafaat itu banyak yang susah. Maaf kata, banyak yang miskin. Ngomongnya pendoa syafaat, tapi susah, tapi miskin. Ini nggak cocok sama Alkitab, saudara. Saudara, karena menjadi seorang tentara doa syafaat, apalagi menjadi tentara doa yang bergerak dalam doa-doa peperangan, kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa paling berbahagia? Karena firman Tuhan mengatakan kita ini orang yang paling diberkati Tuhan. Mari saudara kita lihat jawabannya di dalam Mazmur 65. Mazmur 65 ayat 5 dan 6. Saya minta satu orang baca dengan suara keras, jelas, tapi pelan-pelan. Dan saudara coba renungkan setiap kata, kalimat daripada firman ini. Mazmur 65 ayat 5 dan 6. Mazmur 65 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Amin. Jadi saudara, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong siapa? Firman. Ya. Bahwa saudara dan saya yang menjadi pendoa-pendoa itu sesungguhnya adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu sebenarnya bukan berbahagia. Dari bahasa asli lebih cocok diberkati. Ya. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang paling diberkati. Kenapa saudara dan saya sebagai seorang pendoa syafaat ataupun sebagai tentara doa, saudara ini adalah orang yang bahagia dan paling diberkati? Saudara, karena saudara itu adalah orang pilihannya Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang Tuhan pilih. Amin. Saudara pikir saudara dan saya bisa jadi pendoa syafaat karena saya dan saudara mau? Bukan, saudara. Ya, karena saya mau jadi pendoa, Pak. Makanya saya sekarang ini jadi pendoa. Bukan. Itu adalah anugerah, saudara. Itu adalah pemilihan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan jangan dikira saudara pelayanan menjadi seorang pendoa syafaat itu adalah pelayanan ece-ece. Karena adalah pelayanan di belakang layar. Saudara,
Walaupun ini adalah pelayanan yang di belakang layar, tidak mencari nama ataupun popularitas. Saudara yang menjadi pendoa-pendoa syafaat tentara doa itu, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mungkin saudara kalau orang diajak dalam persetujuan pengusaha, ataupun mungkin di menara doa, orang pasti lebih senang ke sana. Ya, karena persetujuan para pengusaha, ya, bisnis, siapa tahu bisa kecipratan kan gitu ceritanya. Ya. Kalau menara doa, wah kumpul pendoa-pendoa, malas ah. Ini karena dia nggak ngerti. Kalau kita ngerti, saudara, kumpul dengan pendoa-pendoa itu paling bahagia, paling diberkati, Amen. paling Haleluya. dahsyat, saudara. Amin. Karena saudara, firman dengan jelas dikatakan, saudara jadi pendoa itu, saudara dipilih Tuhan. Makanya saudara kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering kalau saya doain orang, ada urapan doa di atas kepalamu, Tuhan pakai engkau sebagai seorang pendoa syafaat. Itu saudara bukan dari saya, itu dari Tuhan. Satu konfirmasi buat saudara, bahwa saudara tahu panggilan saudara jadi seorang pendoa. Amin. Karena itu katakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang Tuhan pilih. Tuhan pilih apa? Dan yang Tuhan suruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Waduh, mantap saudara ya. Di pelataran Tuhan. Amen. Makanya saya katakan kita ini paling bahagia, paling diberkati karena kita ini adalah orang-orang yang apa? Satu, yang paling dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan di pelataran Tuhan. Saudara tahu ya, kalau kita nonton mungkin film-film kerajaan ya, ada raja duduk di singgasana, ada di kiri kanan ada dayang-dayang yang ngipasi raja, saudara ya. Nah biasanya kan ada istilahnya apa namanya itu ya, yang suka layani raja punya keperluan ya, kasim ya, biasanya itu dia kan selalu dekat raja tuh. Raja mau perlu apa selalu bisiki ke dia. Sini kamu. Lalu seperti itu. Ya, raja mau ngomong apa selalu ngomong ke dia. Nah, gambarannya kita ini jadi kayak kasim-kasimnya Tuhan, saudara. Ya. Ya, kita ini berada dekat dengan Tuhan. Karena saudara dan saya berada paling dekat dengan Tuhan, itulah makanya saudara Tuhan suka bicara kepada saudara dan saya. Tuhan suka kasih kita penglihatan, Tuhan kasih kita penyataan. Karena seorang pendoa, dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan sini kata di pelataran Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saudara dan saya adalah orang yang bahagia. Orang yang diberkati. Kita lihat saudara waktu pembentukan katakan kabinet, waduh. Banyak orang kepingin jadi pejabat, jadi menteri. Ya, pembantu presiden, wah bangga banget saudara ya. Saudara dan saya jadi pembantunya raja di atas segala raja. Dan dia namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara bangga? Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Amin. Kita ini berada paling dekat dengan Tuhan. Kedua saudara, kita ini adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk bisa bergaul, berbicara banyak dengan Tuhan dalam segala hal. Kasim itu dia paling banyak bicara sama raja. Ya. Karena raja perlu apa panggil dia. Raja perlu satu nyampaikan pesan ke dia. Raja misalnya perlu mau panggil panglimanya tentara, ya suruh dia pergi panggil tuh. Ya. Saudara saya ini adalah orang yang bisa bergaul, berbicara dengan Tuhan, bahkan bukan hal yang remeh. Hal-hal yang penting, hal-hal yang strategis. Ya, karena itu saudara dalam kitab Yeremia, kita lihat ayat Yeremia saudara ya. Yeremia pasal 33 saudara. Ayat yang ketiga, satu orang baca. Yeremia 33 ayat yang ketiga.
Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saudara, hal seperti ini Tuhan kasih taunya ke siapa? Pendoa. Di situ dikatakan hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk pemerintahan kita, bahkan untuk bangsa-bangsa. Apa yang menjadi rencana kerajaan Allah, kerajaan Kristus, Dia akan kasih tahu ke saudara dan saya sebagai pendoa. Karena kenapa? Saudara dan saya ini pejabatnya. Ya. Saudara ini bukan, dan saya bukan pembantu presiden, tapi kita ini pembantu presiden di atas presiden. Pembantu raja di atas segala raja. Dialah namanya Yesus Tuhan. Tuhan Amin. semesta alam. Ya. Kita paling dekat dengan Dia. Dia paling banyak nanti berbicara itu kepada kita loh saudara. Kalau Dia punya rencana atas kota, atas bangsa, bahkan bangsa-bangsa, Dia mesti kasih tahu saudara. Jadi ini benar-benar saudara pikir kita pelayanan menjadi pendoa itu ecek-ecek. Itu pelayanan yang luar biasa. Orang yang dipercaya Tuhan. Kita adalah orang yang punya kedudukan penting di depan Tuhan. Kita adalah orang dipercaya Tuhan. Bukan cuma dipercaya, jadi kepercayaannya Tuhan. Ya. Nah, kemudian saudara dikatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah ini saudara. Ya. Jadi saudara, kita yang jadi pendoa syafaat yang selalu hidup ada di pelataran Tuhan. Ya. Hal yang ketiga saudara, kita ini bisa melayani Tuhan secara langsung. Bisa melayani Tuhan secara langsung. Kita paling dekat dengan Tuhan. Tuhan paling banyak bicara dengan kita. Bahkan hal penting Tuhan akan sampaikan kepada kita. Kemudian saudara kita ini bisa melayani Dia secara langsung. Menyenangkan hati Dia. Lewat pujian penyembahan kita. Kita menyenangkan Tuhan. Dan saudara, kita melihat di sini ternyata Tuhan janji apa? Tuhan akan kenyangkan kita dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di bait Tuhan yang kudus. Jadi saudara pikir saudara sediakan waktu 2-3 jam di hadirat Tuhan seperti ini rugi? Dah rugi. Kita untungnya berlipat kali ganda. Karena di dalam hadirat Tuhan inilah saudara, Tuhan akan kenyangkan saudara dan saya dengan segala hal yang baik yang saudara dan saya butuhkan, bahkan yang kita nggak sadar kita butuh, tapi Tuhan tahu kita butuh, Tuhan kasih. Amin. Haleluya. Kita terimanya di hadirat Tuhan, di alam roh seperti ini waktu kita ada di pelataran Tuhan. Jadi jangan heran sesudah ini kemudian saudara mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Nah itu kalau tadi seperti Bu Popi bersaksi bagaimana rumah tangganya, hubungannya dia suami istri mengalami satu terobosan pemulihan padahal sudah tahunan. Hasil apa? Hasil karena beliau ada di pelataran Tuhan bersama kita semua. Roh Kudus itu roh pemulih. Saudara-saudara yang bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, walaupun mungkin anggota keluargamu yang lain gak ikut, ya, dengan saudara gabung mewakili mereka, itu membuka pintu penerobosan, pemulihan, pasti jamah. Siapapun anggota keluargamu. Amin. Amin, amin. Karena Roh Kudus adalah roh yang tidak bisa dibatasi, dan Dia adalah roh pemulih. Apalagi kita di Menara Doa Segala Bangsa, visi nomor 1 adalah kita dikasih mandat pemulihan di dalam segala hal.
Amin. Baik rumah tangga, ekonomi, keuangan keluarga, kesehatan, semua. Ya, pasti keluarga saudara dipulihkan. Amin. Yang penting responnya aja bagus. Kalau respon saudara, ya Tuhan saya mau taat penuh. Hamba Tuhan sampaikan pesan Tuhan apa? Saudara katakan, ya Tuhan. Itu cepat sekali pemulihan. Amin. Cepat sekali pemulihan. Ya. Haleluya. Nah, orang-orang yang saya lihat ya, cepat Tuhan lakukan mujizat, itulah orang-orang yang bersikap seperti anak kecil waktu saya layani. Iya Pak Ebron, saya mau. Nggak banyak ini. Nggak banyak berdebat saudara ya. Amen. Nggak banyak bikin alasan begini begitu. Iya Pak. Ya, karena saya kalau layani orang, saya nyampaikan apa adanya firman yang Tuhan taruh, saya sampaikan, saya sampaikan. Saudara suka nggak suka, ya itulah gitu loh. Nah, orang-orang yang cepat mengalami mujizat itu yang selalu berkata, ya Tuhan aku mau taat atas firman. Ya Tuhan saya mau taat atas pesan Tuhan lewat hamba. Itu cepat biasanya. Tapi kalau yang begini begono, ya pulih sih pulih, tapi ya begini begono juga nanti. Nah, jadi ini saudara, kita akan dikenyangkan. Ya. Bahkan cuma dikenyangkan dengan kebaikan, dikatakan dalam ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan dahsyat dan dengan keadilan Tuhan menjawab kami. Amin, saudara ya. Amin. Saudara dan saya berdoa sebagai seorang pendoa syafaat untuk kebutuhan kita. Tuhan katakan jawabannya apa? Mujizat demi mujizat. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ini anugerah luar biasa. Dan amin. Ini satu-satunya dalam Alkitab janji Tuhan kepada pendoa syafaat. Kalau dia mengerjakan tugasnya sebagai seorang pendoa yang melayani Tuhan secara langsung. Lewat pujian, penyembahan, lewat doa-doa syafaat yang dia panjatkan. Itu Tuhan janji loh saudara. Kalau kita berdoa, Tuhan katakan Tuhan akan bikin mujizat-mujizat untuk menjawab apa yang menjadi permohonan dan doa kita. Saudara, hari-hari ini kita mulai mengaktifkan Menara Doa Segala Bangsa menjadi Menara Doa 24 jam. Saudara tahu itu bukan sekedar ngisi waktu, bukan. Ada visi misi yang Tuhan embankan kepada kita berdasarkan garis-garis nubuatan yang saya terima, bahwa dengan diaktifkannya Menara Doa 24 jam di Menara Doa Segala Bangsa, itu akan membawa lawatan Tuhan, the big fire revival akan cepat turun melanda kota-kota kita, bangsa kita, bahkan juga bangsa-bangsa. Dan memang pesan Tuhan yang saya terima harus cepat diaktifkan. Dan itu saudara, saya percaya saudara yang ambil jam-jam doa di Menara Doa Segala Bangsa 24 jam. Ini bagianmu saudara. Ini jatah berkatmu. Kalau kita berdoa, Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dan keadilan. Amin. Kita diselip kata keadilan. Selama ini kalau kita nggak mendapatkan keadilan, Tuhan akan kasih keadilan. Saudara pendoa-pendoa akan hidup dalam kemakmuran. Amin. Tuhan dalam kelimpahan daripada. Amin. Jadi itu. Amin. Saya percaya hari-hari ke depan di Menara Doa Segala Bangsa, pendoa-pendoanya adalah orang-orang yang secara ekonomi keuangan diberkati Tuhan. Amin. Dan saya yakin firman ini pasti jadi dalam nama Yesus. Dalam kehidupan para pendoa syafaat di Menara Doa Segala Bangsa. Karena ini bukan janji saya. Ini ikatan perjanjian Tuhan dengan kita sebagai pendoa-pendoa. Dia akan kenyangkan kita dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Di bait Tuhan yang kudus seperti saat ini. Kedua, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan keadilan dia akan menjawab doa-doa kita. Dan itu saudara kita. Karena seorang pendoa syafaat, kita yang ada di Menara Doa Segala Bangsa, kita bergerak atas nama Adonai Sebaot, Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Di alam roh ada pasukan malaikat perangnya yang siap mengerjakan apa yang kita doakan. Bahkan ada banyak malaikatnya yang akan melayani saudara dan saya dan keluarga dalam segala kebutuhan kita. Karena itulah Tuhan katakan dengan perbuatan-perbuatan dahsyat dan keadilan Tuhan akan menjawab saudara dan saya.
untuk segala keperluan. Amin. Jadi kalau begitu, ada yang perlu dikhawatirkan? Ya, selama kita hidup kudus, kita hidup benar, ya, kita mau intim dengan Tuhan secara pribadi, dalam komunitas seperti ini kita komitmen, tekun, setia. Kita hidup benar, hidup kudus, kita melayani Tuhan. Tidak ada yang kita perlu khawatirkan dalam hidup. Karena nanti akan ada terobosan-terobosan terjadi. Amin. Saudara melayani Tuhan sebagai seorang pendoa, bisnis itu pasti diberkati. Gak mungkin gak diberkati. Ya, Amin. pasti diberkati usaha pekerjaan. Keuanganmu pasti diberkati. Bahkan kalaupun saudara terpaksa harus nganggur karena di PHK, karena tidak kerja alasan tertentu, Tuhan punya 1001 macam cara kirim berkat keuangan datang ke rekening. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya sedang bergerak dalam dimensi supranaturalnya Tuhan. Kita sedang hidup dalam dunianya Tuhan Yesus. Ya. Dan dunia Tuhan Yesus adalah dunia mujizat. Amin. Amin. Mari kita tetap komitmen, tekun, setia, menjalankan tugas kita sebagai tentara-tentara doa syafaat, jenderal-jenderal Tuhan, panglima-panglima Tuhan. Karena ada berkat besar, ada rencana besar, bahkan ada upah besar di surga. Bahkan dalam kerajaan 1000 tahun menanti setiap kita. Amin.